Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang pada pembahasan soal-soal penalaran umum. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Ariel Furkan Aswar, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan penalaran umum untuk seluruh jenis materi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal penalaran umum yang kurang lebih insya Allah mirip dengan soal-soal pada UTBK sebelumnya. Nah, jadi karena kita telah mempelajari tentang penalaran deduktif, kita telah mempelajari tentang penalaran induktif, dan kita telah mempelajari tentang penalaran kuantitatif, maka sekarang waktunya kita untuk latihan soal-soal, mengingat UTBK telah semakin dekat. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan soal-soal, kemudian teman-teman silahkan menjawab. Silahkan jawab soalnya, kemudian kita akan bahas sebentar satu persatu. Oke, kita akan langsung masuk saja ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, teman-teman akan langsung jawab. Saya akan tampilkan soalnya pada layar, kemudian teman-teman langsung menjawab. Jadi silahkan di pause videonya, kemudian setelah dapat jawabannya, bisa di next videonya ya. Oke, soal yang pertama. Nih, jadi teman-teman silahkan di pause videonya, take your time, silahkan gunakan waktunya untuk menjawab soal yang tipikal soal nomor 1. Silahkan di pause dulu, kemudian kalau sudah dapat jawabannya, silahkan dilanjutkan videonya untuk pembahasannya ya. Oke, saya berikan waktu untuk pause, kemudian silahkan dijawab. Oke, kalau sudah dijawab, kalau teman-teman sudah punya jawaban, maka sudah waktunya kita bahas untuk soal nomor 1 ini. Nah, soal nomor 1 ini adalah soal bagian penalaran induktif ya. Nah, jadi untuk soal yang pertama ini adalah bagian penalaran induktif. Nah, kenapa penalaran induktif? Karena soal nomor 1 ini membahas tentang materi analogi ya. Nah, membahas tentang materi analogi. Apa itu analogi? Analogi adalah perbandingan situasi. Jadi ada dua situasi yang akan kita bahas di sini, yaitu situasi sebelum adanya penyesuaian lingkungan. Ini adalah situasi yang pertama. Kemudian situasi yang kedua, yaitu setelah dilakukan penyesuaian lingkungan. Nah, jadi ketika ada soal yang membahas tentang kondisi before dengan after, atau kondisi sebelum dengan sesudah, sebelum dan sesudah, maka kita membandingkan antara dua keadaan. Inilah dia yang dimaksud dengan soal analogi. Nah, jadi kita lihat apa yang terjadi sebelum adanya penyesuaian lingkungan. Nah, sebelum adanya penyesuaian lingkungan, populasi kupu-kupu di daerah X itu cukup sedikit dan berumur pendek. Nah, katanya cukup sedikit dan umurnya adalah berumur pendek. Jadi sedikit, umur pendek. Nah, setelah dilakukan penyesuaian lingkungan, populasi kupu-kupu di daerah X ternyata semakin banyak dan umurnya menjadi lebih panjang. Nah, jadi setelah dilakukan penyesuaian lingkungan, semakin banyak dan umurnya semakin panjang. Nah, sekarang kita akan mencari apa hubungannya, apa kira-kira yang menyebabkan kenapa bisa kalau misalnya dilakukan penyesuaian lingkungan, semakin banyak jumlah populasinya dan umurnya semakin panjang. Kira-kira apakah penyesuaian lingkungan itu efektif atau tidak? Nah, kalau kita lihat di sini, dilakukan penyesuaian lingkungan ternyata efektif untuk yang pertama, meningkatkan populasi kupu-kupu, dan yang kedua, memperbaiki kehidupan kupu-kupu, karena buktinya umurnya semakin panjang. Nah, jadi kita lihat masing-masing opsi. Alfa, penyesuaian lingkungan efektif untuk mengembangkan populasi kupu-kupu serta memperbaiki kehidupan kupu-kupu tersebut. Nah, jadi opsi alfa ini adalah opsi yang benar. Kenapa benar? Karena kita telah lihat perbandingan keadaan sebelum dan sesudah dilakukan penyesuaian lingkungan. Semakin banyak populasinya dan umurnya semakin panjang. Tapi kita lihat lagi jawaban yang lain, kenapa yang lain salah? B, penyesuaian lingkungan adalah satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan populasi kupu-kupu. Nah, jadi satu-satunya ini tidak dijelaskan apakah cara itu tadi adalah satu-satunya cara yang dapat digunakan. Bisa dikatakan salah satu cara, tapi belum tentu satu-satunya cara ya. Jadi salah. Opsi C, sebelum dilakukan penyesuaian lingkungan, telah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan populasi dan kualitas kupu-kupu di daerah X. Ini juga tidak bisa kita simpulkan. Kenapa tidak bisa kita simpulkan seperti demikian?
Karena tidak dijelaskan upaya-upaya sebelumnya. Tidak ada pembahasan tentang upaya sebelum dilakukan penyesuaian lingkungan. Kita lihat yang D, daerah lain banyak yang mencontoh daerah X. Kita tidak membahas tentang daerah lain ya. Tidak ada pembahasan tentang daerah lain selain daerah X. Kemudian kita lihat E, kupu-kupu yang berumur panjang dapat berperan penting untuk menyuburkan daerah X karena membantu tanaman melakukan polinasi. Nah, kalimat yang terakhir ini tidak bersifat relevan ya. Nah, yang terakhir, opsi terakhir atau opsi E itu tidak relevan karena tidak ada pembahasan tentang apakah mampu menyuburkan daerah X atau tidak. Oke, jadi soal yang pertama jawabannya adalah alfa ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal selanjutnya untuk soal yang kedua. Jadi sama seperti soal sebelumnya, silahkan di pause videonya untuk mencari jawabannya. Kalau sudah dapat, silahkan dilanjutkan kembali videonya. Oke, ini adalah soal yang nomor 2, masih berupa soal bacaan. Silahkan di pause terlebih dahulu videonya. Kemudian kalau sudah dapat jawabannya, silahkan dilanjutkan kembali. Saya berikan kesempatan untuk menjawab soal sekarang. Oke, kalau sudah dapat jawabannya, nah sekarang kita akan bahas. Untuk soal nomor 2 ini masih berupa penalaran induktif. Nah, masih merupakan soal yang berkaitan dengan penalaran induktif, tetapi kali ini yang dibahas bukan lagi tentang analogi, tetapi tentang sebab akibat ya. Tetapi pembahasan kali ini berhubungan dengan materi sebab akibat. Kita lihat apa sebab akibatnya. Perusahaan A adalah perusahaan dengan budaya kerja paling baik saat ini. Oke, kita sudah tahu bahwa budaya kerjanya adalah yang paling baik. Artinya yang terbaik ya. Yang terbaik, tidak ada lagi di atasnya. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada perusahaan A. Nah, katanya sebuah perusahaan dengan budaya kerja yang baik memiliki karyawan yang loyal terhadap perusahaannya. Nah, jadi sebabnya karena dia yang paling baik, karena perusahaan A adalah yang paling baik, maka dampaknya adalah karyawannya bersifat loyal ya. Kenapa bersifat loyal? Karena dijelaskan apa ciri-ciri perusahaan dengan budaya kerja yang baik ya. Ciri-cirinya adalah memiliki karyawan yang loyal terhadap perusahaannya. Nah, oleh karena itu, jawaban untuk soal nomor 2 sudah jelas adalah bravo ya. Jawabannya adalah B. Perusahaan A memiliki karyawan yang loyal terhadap perusahaannya. Ya, karena kita sudah tahu bahwasannya kalau misalnya budaya kerja yang paling baik, memiliki karyawan yang loyal ya. Oke, jadi nomor 2 adalah salah satu jenis soal yang bersifat mudah dari penalaran induktif. Sekarang kita akan masuk ke soal yang ketiga. Oke, sama dengan soal sebelumnya, silahkan di pause videonya untuk jawab soalnya. Kemudian kalau sudah dapat jawaban, bisa dilanjutkan kembali videonya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ya, soalnya agak panjang kali ini, jadi kalau misalnya teman-teman butuh waktu, silahkan di pause dulu videonya. Kemudian kalau sudah dapat jawabannya, bisa dilanjutkan kembali. Ya, jadi silahkan dilihat soal yang berkaitan dengan Great Barrier Reef ya, yang merupakan serangkaian koral terbesar di dunia. Oke, silahkan di pause videonya. Kalau sudah dapat jawabannya, silahkan dilanjutkan kembali. Oke, untuk soal nomor 3, sudah waktunya kita bahas. Nah, Great Barrier Reef katanya adalah serangkaian koral terbesar di dunia, terletak di lepas pantai Queensland, Australia. Selain terkenal karena keindahannya, pemanasan global dan kerusakan bla 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 bla. Nah, manakah pernyataan yang paling mungkin benar berdasarkan informasi di atas? Nah, jadi dari bacaan ini kita lihat bahwasanya berdasarkan data dari UNESCO menunjukkan bahwa tingkat perubahan iklim akibat pemanasan global dapat menyebabkan kerusakan pada sistem koral ini. Jadi kalau terjadi perubahan iklim akibat pemanasan global, akibatnya adalah kerusakan pada sistem koral. Jadi perubahan iklim itu dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem koral. Nah, jadi seperti itu. Jadi hubungannya sekarang adalah perubahan iklim dapat mengakibatkan kerusakan. Jadi kita lihat untuk masing-masing opsi. Kita lihat opsi yang A, Great Barrier Reef akan selalu mengalami kerusakan dan dapat memperbaiki sistemnya sendiri. Tidak dijelaskan apakah dapat memperbaiki sistemnya sendiri. Yang kita ketahui adalah akan mengalami kerusakan akibat adanya tingkat perubahan iklim ya. Jadi A kurang tepat. B, sebelum dinobatkan sebagai keajaiban dunia, kerusakan di Great Barrier Reef telah terjadi.
Nah, kita tidak membahas apa yang terjadi sebelum dinobatkan sebagai keajaiban dunia. Maka opsi Bravo salah ya. Kemudian kita lihat C, saat ini telah dilakukan banyak upaya untuk mengatasi kerusakan pada Great Barrier Reef. Nah, tidak dijelaskan upaya-upaya apa yang telah dilakukan ya. Kita tidak membahas tentang upaya apa yang dilakukan untuk memperbaiki Great Barrier Reef tersebut. Nah, oleh karena itu opsi Charlie salah ya. Kita lihat opsi D, kerusakan pada Great Barrier Reef dapat diatasi dengan pemanasan global. Ini sudah jelas salah karena justru pemanasan global yang mengakibatkan kerusakan pada Great Barrier Reef. Berarti jawaban yang tepat adalah jawaban E ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang bingung materinya ini materi apa, jadi soal yang tipikal seperti ini mirip dengan soal-soal literasi ya. Mirip dengan soal-soal literasi, mirip dengan soal bacaan pada subtes lain, di mana kita diminta untuk cari kira-kira apa pernyataan benar berdasarkan soal yang diberikan. Tetapi kalau misalnya kita bawa ke dalam konteks penalaran umum, maka materinya ini adalah penalaran induktif. Ya, jadi ini soal nomor 3 ini masih merupakan soal yang berkaitan dengan penalaran induktif, khususnya yang berkaitan dengan sebab akibat ya. Oke, jadi itu untuk soal yang ketiga. Jadi soal ketiga ini masih berupa penalaran induktif untuk materi sebab akibat. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang nomor 4. Jadi nomor 3 tadi jawabannya adalah E. Kemudian kita akan masuk ke soal nomor 4. Silahkan di pause videonya kalau misalnya teman-teman ingin menjawab soal. Kalau sudah dapat jawabannya silahkan dilanjutkan. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4. Oke, silahkan dikerjakan. Kali ini kita memiliki argumen ya, kita memiliki pendapat. Oke, silahkan di pause dulu videonya kalau misalnya ingin menjawab. Kemudian kita akan lanjut setelah teman-teman dapat jawabannya. Oke, kalau sudah dapat jawabannya, sudah di pause tadi videonya, ya, kita akan bahas untuk soal nomor 4 ini. Ya, soal nomor 4 ini masih berupa penalaran induktif. Masih membahas tentang penalaran induktif, tetapi kali ini materi yang dibahas bukan lagi tentang sebab akibat seperti sebelumnya, tetapi yang dibahas adalah argumen ya. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah tentang argumentasi atau tentang pendapat. Karena kita memiliki pendapat dari dua orang pakar, yaitu pakar A dan pakar B. Nah, pakar A menyatakan bahwasanya kemacetan di ruas jalan umumnya terjadi akibat pelanggar lalu lintas yang sering melawan arah. Jadi katanya akibat lawan arah. Banyak orang yang lawan arah sehingga terjadi kemacetan. Sedangkan pakar B menyatakan bahwa kemacetan di ruas jalan umumnya terjadi akibat kepadatan kendaraan yang tinggi. Jadi B menyatakan kepadatan tinggi. Nah, kita akan lihat risetnya, apa riset yang dibahas di bawah di kalimat soal. Sebuah riset menyatakan bahwa kemacetan saat ini semakin sering terjadi di ruas jalan protokol sehingga pihak berwenang melakukan rekayasa lalu lintas. Tetapi di riset ini, pada riset ini tidak dijelaskan kenapa macet ya. Kenapa terjadi kemacetan. Nah, karena tidak ada pembahasan terkait dengan kenapa terjadi kemacetan, maka tidak menjawab apakah riset ini berhubungan dengan A atau berhubungan dengan B atau tidak. Tidak membahas apakah karena lawan arah atau karena kepadatan kendaraan. Berarti kalau bentuknya seperti ini, maka jawabannya adalah E. Tidak relevan dengan semua pernyataan. Karena tidak membahas tentang apakah lawan arah atau tidak membahas juga tentang kepadatan kendaraan. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah error ya. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Oke, kita akan lihat soal nomor 5. Jadi silahkan dikerjakan untuk soal nomor 5. Silahkan di pause untuk lihat baik-baik ini grafiknya. Mungkin saya bisa tuliskan ulang dulu angka-angkanya. Jadi ini 5.500, 5.600, 5.900, 5.700, dan 5.750. Kemudian yang kuning atau impor, jadi yang kuning adalah impor ya. Kemudian 4.300,
4.400, 4.600, 4.900, 5.500. Nah, jadi yang kuning ini adalah impor. Kemudian yang biru adalah ekspor. Tahunnya mulai dari 2020 sampai 2024 ya. 2020, 21, 22, 23, dan 24. Oke, silahkan dikerjakan untuk soal nomor 5 ini. Silahkan di pause kalau misalnya butuh waktu. Kemudian kalau sudah dapat jawabannya, silahkan dilanjutkan kembali videonya. Nah, silahkan di pause sekarang ya, kalau misalnya mau mengerjakan. Oke, waktu habis. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Sekarang waktunya kita bahas berdasarkan grafik ini ya. Jadi kita akan menjawab berdasarkan grafik di samping. Nah, jadi untuk soal nomor 5, soal yang berkaitan dengan grafik ini masih berdasarkan penalaran induktif ya. Masih berdasarkan penalaran induktif untuk analisis grafik. Tetapi data yang kita analisis bukan data yang berdasarkan hitungannya ya. Bukan data yang berdasarkan kuantitasnya, bukan data yang dihitung berdasarkan persamaan matematika dan sebagainya. Tetapi kita cuma ingin lihat apakah datanya itu meningkat atau mengalami penurunan. Dan kita melihat tren ya. Kita melihat tren. Apakah tren itu akan terus meningkat atau justru akan menurun. Nah, jadi kita lihat opsi A. Jadi kita akan diminta untuk cari yang mana pernyataan yang benar berdasarkan grafik tersebut. Kita lihat A. Pada tahun 2025 jumlah ekspor mengalami kenaikan. Jadi kalau kita lihat yang biru ini 5.500, 5.600, naik kemudian turun ya. Jadi naik kemudian turun. Kemudian naik lagi. Nah, karena tidak konsisten naik dengan turunnya, maka tidak bisa kita nyatakan bahwasanya ekspor itu akan terus meningkat. Karena naik turunnya bersifat fluktuatif. Jadi tidak benar ya, karena ekspor ini bersifat fluktuatif. Fluktuatif itu artinya naik dan turun ya. Terjadi kenaikan dan terjadi juga penurunan. Kita lihat opsi B, pada tahun 2025 jumlah impor mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat jumlah impor 4.300, 4.400, 4.600, 4.900, dan 5.500. Jadi jumlah impor ini terus mengalami kenaikan ya. Terus mengalami kenaikan sehingga yang mungkin terjadi pada tahun 2025 kemungkinan akan meningkat lagi ya. Kemungkinan akan meningkat lagi. Nah, karena meningkat terus, maka opsi B kemungkinan benar ya. Karena jumlah impor selalu mengalami kenaikan. Jadi impor ini selalu mengalami kenaikan. Tetapi jumlah ekspornya bersifat fluktuatif ya. Fluktuatif artinya naik turun. Oke, jadi soal nomor 5 jawabannya adalah bravo ya. Karena yang nilai impor atau nilai yang kuning itu akan terus mengalami kenaikan. Oke, kita akan lanjut untuk soal selanjutnya. Kita telah membahas 5 soal induktif. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal sebelumnya. Sama dengan soal-soal sebelumnya. Untuk soal selanjutnya ini, teman-teman silahkan pause videonya. Kemudian kalau sudah dapat jawabannya, silahkan dilanjutkan kembali videonya. Oke, sekarang soal deduktif ya. Silahkan dikerjakan. Oke, waktu habis. Jadi semoga di pause tadi videonya ya untuk jawab soal nomor 6. Jadi pause videonya kemudian dijawab ya. Oke, sekarang nomor 6. Apabila seorang siswa berprestasi, siswa tersebut akan dikenal, dikagumi, dan mudah mendaftar di PTN. Nah, jadi katanya kalau berprestasi, maka akan ada 3 hal yang terjadi ya. Akan ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, siswa tersebut akan terkenal. Yang pertama, siswa tersebut akan terkenal, kemudian dikagumi. Yang pertama terkenal, kemudian dikagumi, dan mudah mendaftar di PTN. Nah, karena kita menggunakan kata hubung berupa dan pada rincian yang terakhir, maka untuk operasi logika yang di atas ini kita menggunakan operasi konjungsi ya. Kita menggunakan operasi konjungsi. Nah, jadi kita perlu ingat lagi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konjungsi. Jadi konjungsi itu
Konjungsi itu adalah pernyataan yang benar jika seluruh, jadi jika semua ya, harus benar semua. Semua preposisi bernilai benar. Nah, maksudnya semua preposisi itu apa? Jadi kalau misalnya kita punya pernyataan P dan Q, maka dua-duanya P-nya dengan Q-nya itu harus bernilai benar. Semuanya harus bernilai benar ya. Jadi P dan Q harus bernilai benar supaya pernyataan tersebut akan bernilai benar. Mudah-mudahan teman-teman sudah ikuti sesi Smart School sebelumnya, supaya teman-teman sudah pernah pelajari materi tentang konjungsi. Nah, jadi konjungsi hanya bernilai benar ketika semua pernyataan bernilai benar. Nah, sekarang kita lihat di soalnya, apabila seorang siswa itu terkenal. Oke, jadi terkenal, kejadian pertama terjadi, dikagumi, kemudian yang kedua terjadi dikagumi, namun tidak mudah mendaftar di PTN. Ternyata tidak mudah mendaftar di PTN, artinya PTN-nya tidak terjadi ya. Nah, jadi karena tidak benar semua, karena sudah dipastikan bahwa tidak benar semua, maka pernyataan konjungsi ini akan bernilai salah ya. Akan bernilai salah. Sehingga bentuk persamaan logikanya, ketika kita ingin bentuk logikanya, bentuknya seperti ini. P kemudian mengakibatkan persyaratan-persyaratan tersebut. Syaratnya tadi ini adalah 3, terkenal, dikagumi, dan masuk PTN. Tetapi karena ada satu syarat yang tidak terjadi, maka yang terjadi adalah negasi dari syarat tersebut. Kenapa? Karena kita menggunakan konjungsi. Konjungsi tadi itu harus benar semua. Dan ternyata tidak benar semua. Tidak benar semua. Berarti yang terjadi adalah negasinya. Berarti simpulan yang kita bisa tarik adalah ini adalah model modus tollens ya. Model modus tollens sehingga hasilnya adalah negasi P. Jadi siswa tersebut bukan siswa yang berprestasi. Ya, jadi karena kita menggunakan modus tollens ya berdasarkan sifat-sifat konjungsi seperti itu. Jadi ingat kembali apa yang dimaksud dengan konjungsi. Silahkan buka kembali materi di awal-awal yang berkaitan dengan konjungsi. Oke, jadi soal nomor 6 jawabannya adalah bravo ya. Siswa tersebut bukan siswa yang berprestasi. Oke, kita akan lanjut lagi ke soal yang ke-7. Soal untuk penalaran deduktif selanjutnya. Oke, kalau misalnya teman-teman mau pause videonya, silahkan di pause dulu untuk menjawab soal selanjutnya. Oke, silahkan dijawab untuk soal nomor 7. Silahkan di pause videonya kalau memang ingin dikerjakan. Kalau sudah dapat jawabannya, bisa dilanjutkan kembali videonya. Oke, silahkan. Oke, waktu habis untuk soal nomor 7. Ya, mudah-mudahan di pause tadi videonya ya untuk menjawab tipikal soal seperti ini. Nah, soal nomor 7 ini adalah model penalaran deduktif untuk materi logika kuantor. Nah, jadi materinya adalah logika kuantor. Nah, sekarang kita lihat apa-apa saja premisnya di sini. Premis pertama menyatakan bahwa tidak ada siswa sekolah A yang menyukai pelajaran kimia. Jadi, kita lihat pada premis pertama, kita punya pernyataan P. P adalah siswa sekolah A. Kita tuliskan saja dulu semua preposisinya yang menyukai pelajaran kimia. Kemudian katanya di kalimat yang kedua, beberapa siswa sekolah A menyukai pelajaran biologi. Jadi pernyataan baru, pernyataan R adalah biologi. Bagaimana cara kita untuk mengerjakan logika kuantor dengan mudah? Maka caranya adalah dengan menggunakan diagram yang namanya diagram yang sering kita lihat di matematika, diagram Venn. Jadi kita akan menggunakan diagram Venn sesuai dengan 3 preposisi yang telah kita dapat dan kita sesuaikan dengan pernyataan-pernyataan logikanya. Nah, jadi kita akan gambar lingkaran untuk P. Kemudian kita akan gambar lingkaran untuk Q. Dan kemudian terakhir kita gambar lingkaran untuk R. Nah, jadi kita punya 3 lingkaran di sini. Kita punya untuk P, kita punya untuk Q, dan kita juga punya untuk R. Perbaiki sedikit dulu. Nah, sekarang katanya untuk premis yang pertama, untuk kalimat yang pertama, tidak ada siswa sekolah A yang menyukai pelajaran kimia. Jadi, tidak ada, bisa saya tulis sini, tidak ada P
P yang merupakan kui. Nah, jadi semua P yang merupakan kui itu akan kita hapus ya. Karena katanya tidak ada P yang menjadi kui atau tidak ada P yang menyukai pelajaran kimia. Oleh karena itu, semua P yang merupakan kui yang di bagian sini ini akan kita hapus. Jadi yang saya arsir ini adalah daerah yang kita hapus ya. Nah, jadi daerah yang saya hapus ini sudah tidak bisa kita gunakan sebagai daerah penarikan simpulan karena katanya tidak ada yang menyukai pelajaran kimia. Nah, jadi yang saya arsir itu adalah daerah yang kita hapus. Jadi tidak akan menarik kesimpulan di bagian yang kita arsir. Oke, selanjutnya. Beberapa siswa sekolah A menyukai pelajaran biologi. Nah, jadi katanya beberapa P, jadi ada atau beberapa P yang merupakan R. Atau ada siswa sekolah A yang menyukai pelajaran biologi. Jadi, yang A yang menyukai pelajaran biologi, kita akan berikan label dengan huruf X di sini ya. Nah, jadi kita akan berikan label huruf X. Jadi daerah X ini menyatakan P yang merupakan R ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita menarik simpulan, maka kemungkinan simpulan itu akan berada di sekitar daerah X ya. Nah, sekarang kita akan lihat. Siswa yang tidak menyukai pelajaran biologi, menyukai pelajaran kimia. Nah, jadi kita sudah lihat di premis awal, tidak ada yang menyukai pelajaran kimia. Oleh karena itu, opsi A salah ya. Opsi A salah pada bagian yang terakhir. B. Semua siswa yang menyukai pelajaran biologi tidak menyukai pelajaran kimia. Nah, kita juga belum bisa pastikan ya. Kita juga belum bisa pastikan apakah seluruh siswa, kita juga belum tahu apakah siswanya sekolah A atau bukan, itu yang menyukai biologi itu tidak menyukai pelajaran kimia. Jadi kita tidak bisa pastikan apakah semua R ini adalah bagian dari kui atau tidak. Kita belum punya informasi, berarti opsi B salah juga ya. Kita lihat yang C, ada siswa yang suka biologi namun tidak menyukai pelajaran kimia. Nah, jadi kalau kita lihat dari garis-garis diagram Venn ini, kemungkinan ada R, ya, kemungkinan ada R di bagian sini yang merupakan bagian dari kui ya. Jadi ada bagian R yang merupakan bagian dari kui, ya di bagian sini. Yang saya arsir dengan warna hijau ya. Atau mungkin saya arsir dengan warna kuning saja. Jadi bagian yang saya arsir dengan warna kuning ini adalah R yang merupakan bagian dari kui. Nah, jadi ada siswa yang menyukai biologi tapi tidak menyukai pelajaran kimia. Nah, jadi kita simpan saja dulu untuk yang C karena kita tidak menggunakan premis dari P ya. Tapi bisa jadi benar. Tapi kita simpan saja dulu. Kita lihat yang D, siswa yang tidak menyukai pelajaran biologi dan kimia itu bukan siswa sekolah A. Jadi kita tidak membahas siswa yang tidak merupakan sekolah A ya. Jadi kita tidak bahas tentang ini, siswa yang bukan sekolah A. Jadi kita salahkan saja untuk opsi delta. Kita lihat yang E, siswa sekolah A yang tidak menyukai pelajaran kimia juga tidak menyukai pelajaran biologi. Nah, ini sudah jelas salah karena ada siswa sekolah A yang tidak menyukai pelajaran biologi. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah jawaban C ya. Ada siswa yang menyukai biologi namun tidak menyukai pelajaran kimia. Yang mana itu biologi yang tidak suka kimia? Yang pertama adalah bagian yang saya arsir kuning. Kemudian yang kedua adalah daerah X ya. Karena daerah X ini adalah R yang tidak menyukai pelajaran kimia. Oke, jadi itu adalah untuk soal nomor 7. Sekarang kita akan masuk ke salah satu soal hitungan saja. Kita akan masuk ke soal hitungan yang bisa kita kerjakan dengan cepat ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 12. Oke, silahkan teman-teman kerjakan untuk soal nomor 12. Ada operasi hitung cepat ya. Operasi hitung cepat, tapi hitung cepat yang jangan sampai teman-teman terkecoh untuk bagian nomor 12 ini. Silahkan dikerjakan. Tentukan hasil dari operasi tersebut. Oke, kalau sudah dapat, waktunya kita kerjakan. Nah, sekarang untuk soal nomor 12 ini jangan sampai tertipu dengan tanda persen itu. Jadi tanda persen ini yang bisa membuat teman-teman terkecoh. Jadi kalau dapat bentuk yang seperti ini, 60/5%, maka yang perlu kita tentukan adalah, atau yang teman-teman perlu ingat, bahwa 60/5% itu bukan 12 ya.
bukan 12. Karena 60 bagi 5 kan 12. Tapi ini bukan 12. Melainkan, kita kerja dulu 60 per 5-nya sama dengan berapa. Jadi ini sama dengan 12. Jangan lupa ada persennya di belakang ya. Nah, jadi itu sama dengan 12%. Nah, berarti soal itu adalah 60 per 5% tambah 0,123. Ini sama dengan 12% tambah 0,123. Nah, jadi bukan alfa jawabannya ya. Bukan alfa, bukan bravo jawabannya. Jadi kita coret saja ini karena ini bukan 12, tapi 12% ya. Oke, jadi tinggal kita ubah menjadi desimal. Jangan lupa untuk mengubah persen jadi desimal, bagi 100 saja. 0,12 tambah 0,123. Berarti ini sama dengan 0,243. Nah, jadi jawabannya adalah error ya. Oke, jadi itu tadi soal-soal yang telah kita bahas berkaitan dengan penalaran umum untuk materi umum ya. Materi umum, seluruh materi penalaran umum. Dan untuk sesi kali ini kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.